siapa coba? Hanya orang di luar. Diam. Apa lidah muslim bergoyang hanya kamu lagi? Lantas hanya diam. Lantas hanya kalian yang bermodalkan congor dengan imani saja, kami tidak boleh memahami sebuah tulisan. Begitu cara kamu diaklitkah? Begitu caranya. Apakah yang salah yang kalian ungkapkan kembali topik bang, kembali topik host, kembali ke topik saja. Di mana kali tertulis bahwa menyembah Yesus tidak masuk surga bang? Sebentar, Black Mamba, ini bukan kelas mana? Ya, sebenarnya juga bukan kelasnya dia ini, cuma sok-sokan aja. Dia speak aja dia nggak paham. Lo jelas kan, kalian tidak punya kepantasan untuk bicara tentang Alkitab kalau itu sesuatu yang buruk. Coba beri data. Beri data yang kau mampu. Beri data yang kau mampu. Udah. Tuh, bacakan. Silakan bacakan. Di dalam Wahyu ada tertulis, akulah Alfa dan Omega, dan ada tertulis semua bangsa masuk ke dalam surga. Oke, selesai. Sebentar, TikTok. Nih, bahasa sederhana. Iya, bahasa sederhana sekali, betul kawan. Si paling jago dialektika, saya tanya kau tahu artinya Alfa dan Omega apa? Jawab. Kau nanya aku, ketika aku tanya itu padamu, apa yang jadi jawaban? Kau tahu artinya Alfa dan Omega? Coba jawab kalau kau tahu. Kasih tahu saya penjelasan. Ya. Bagaimana bisa pertanyaan sebuah retorika ketika diretorikakan kembali tidak mau menjawab? Udah terlalu besar mulut. Kau sebutkan Alfa Omega, bodoh. Kau tidak mengerti artinya Alfa Omega. Alfa Omega itu abjad Yunani. Kosong ucapanmu, hanya percelaan yang ada sendiri. Itu abjad Yunani. Alfa Omega itu abjad Yunani. Yang kau sebutkan yang artinya apa bang? Yang artinya apa? Yang kau sebutkan itu arkekekelos. Itu tidak merujuk ke situ. Terlalu jauh. Jangan kau tunjukkan jawab segalanya, udah selesai. Di depan 3.000 orang kau tunjukkan kebesaran mulutmu itu. Lo jelaskan ketika sederhana aja, kau gak bisa paham. Kau hanya bisa tidak mengerti. Kau saja tidak mengerti. Omong kosong dan kesia-siaan. Omong kosong. Lo jelas. Terlalu besar mulut kau ngomong omong kosong, kau gak ngerti apa-apa. Dari tadi coba siapa yang besar mulut dengan banyak pendukung coba Siapa yang selalu ngomong kosong? Siapa yang selalu ngomong kosong tapi nggak pernah sadar? Di mana letak omong kosong saya? Apa yang kau paparkan dari tadi? Apa yang kau paparkan dari tadi? Apa yang kau paparkan? Diktemu di mana omong saya berisikan omong kosong? Ya. Apa yang kau paparkan dari tadi? Apa yang saya katakan berikan apa yang kau paparkan dari tadi? Alfa dan Omega artinya apa? Alfa dan Omega artinya apa? Loh, berikan kesimpulan. Alfa dan Omega artinya apa? Paham tidak? Jangan pernah membaca ayat kalau kau tidak mengerti apa-apa. Alfa dan Omega artinya apa? Udah, saya sebenarnya artinya yang pertama dan terakhir, bang. Yang pertama dan terakhir. Sudah? Ya, oke. Memang tidak ada jawaban. Pertanyaan sederhana. Di mana dalilnya yang merujuk bahwa menyembah Yesus dan menuhankan Yesus itu masuk surga? Tidak ada dalilnya. Jawabannya malah Alfa dan Omega. Itu nggak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Oke, kalau memang tidak ada dimana sekarang di mana Yesus mengajarkan demikian sehingga dia itu masuk surga? Kalau ancaman menuhankan Yesus sehingga dia masuk neraka itu ada. Tetapi dalil menuhankan dan menyembah Yesus itu tidak ada. Nah, bagaimana coba Anda memahaminya? Jelas Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Itu kata Yesus. Nah, Anda menuhankan dan menyembah Yesus itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan dan dia disembah? Tidak ada. Kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhan ada. Contoh Matius 4 nomor 10. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu yang diajarkan Yesus. Nah, silakan cari jawabannya, atau kamu tambah ayatnya, bikin pasal sendiri, lalu sampaikan kepada seluruh umat Kristen bahwa menuhankan Yesus dan menyembah Yesus akan masuk surga. Silakan ditunggu jawabannya. Oke, saya jawab ini. Satu, dalam ucapannya sebuah disclaimer, tidak ada di dalam Alkitab katanya. Oke, kedua, ya kan, ada sebuah disclaimer lagi bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia yang menyuruh menyembah Tuhan.
Itu sebuah disclaimer kedua ya. Dan itu bisa menjadi sebuah dalil untuk pecah apa baik ya. Jawaban disclaimer. Dan sebuah jawaban pastinya di dalam Matius dikatakan berbahagialah. Orang Kristen pasti tahu itu. Ya. Ada ucapan berbahagialah. Ya. Dan tadi udah aku bilang kan, ketika aku sebutkan sebuah referensi Wahyu, apa kalian bersedia untuk membaca? Mana jawabannya kok malah disclaimer apa? Disclaimer itu jelas apa? Jawabannya kan? Itu jelas jawabannya. Mana jawabannya Orang mana? Yesus mengajarkan menyembah dan menuhankan Dia itu masuk surga. Kalau ancaman dari Yesus ada. Kok malah jadi disclaimer ini gimana? Disclaimernya apa? Kalau nggak ada disclaimer dia nggak punya data. Yang jelas menuhankan Yesus ancamannya neraka. Kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan Itu, jangan data kasih ada tahu itu. Ibes kalau dia mute. Nih. Jangan kasih tahu biar dia ngomong terus sendiri. Itu tadi. Sekian dari itu tadi Andi, salah satu sampai contoh. jumpa. Itu tadi salah satu contoh anak muda yang baru semester 3, semester 4 di kuliahan, tapi udah selalu mulai belajar diskusi, tapi nggak paham arah diskusinya kemana. Jadi untuk anak muda yang baru mulai belajar yang namanya bahasa filosofi atau belajar filosofi, terus udah mulai ngerasa jago berdiskusi, tapi apapun yang dikatakan selalu dibantah karena apa? Walaupun dia nggak paham apa-apa sama sekali. Cuman ya, begitulah caranya. Apalagi ditambah dengan doktrinnya. Apabila kamu sudah mulai kalah dalam berdiskusi, teruslah ngoceh-ngoceh sampai lawanmu capek. Begitu. Nah, sekarang Black Mamba, mau ngapain kau Black Mamba? Apa? Mending ini aja bro, saya kasih saran, lebih baik kau cari obat nyamuk melingkar-lingkar, pelajari itu. Dia nanti dibakar mulai dari mana, habis di mana. Ikuti dia, ikuti aja itu alurnya api itu. Oke, saran saya sekali lagi bahasa Indonesia nih. Lu beli obat nyamuk bakar. Yesus. Enggak, dengerin terakhir dari gua. Mau pergi nih. Bang, lu beli obat nyamuk melingkar. Lu bakar dulu awalnya. Fokuskan pandangan matamu ke situ, nanti api itu berakhir di mana? Ya begitulah cara diskusimu. Iya. Apalagi iya? Yang ada bro, tertulis di situ. Siapa yang menuhankan Yesus? Siapa mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang merdu buat atas nama Yesus? Yesus berkata, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu ya. Oke, jadi tidak ada data. Jadi tidak ada data. Siapa menurut abang? Tidak ada data menuhankan Yesus itu masuk surga. Iya. Berarti di situ Yesus siapa? Yesus itu utusan Tuhan. Anaknya Maria. Kenapa? Yesus itu Tuhan, anaknya Maria. Nanti nabok congor lu. Kenapa lu selalu menuhankan saya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, kata Yesus. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Lu mau apa nanti ketemu Yesus? Oi, Black, gue nggak pernah mengklaim diri gue Tuhan. Siapa yang ngajarin lu? Lu mau jawab begini, Yesus. Jawab, lu siapkan dulu jawabannya gini. Dengerin, diam. Boleh. Lu siapkan jawaban nanti begini. Yesus, saya menuhankan kamu itu memang bukan kamu yang mengajarkan aku, tapi saya mengikuti ajarannya Paulus yang mengatakan kamu itu mati bangkit menjadi Tuhan. Itu. Dengerin orang kalau ngomong, biar lu punya jawaban nanti kalau ketemu Yesus. Oke. Karena Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyuruh kamu? Dengerin. Siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus? Yesus sendiri. Di mana datanya? Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu Yesus di situ jalan apa tujuan? Dia kebenaran dan hidup, Bang. Ya. Terus yang tujuannya kemana? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus itu, Bang. Ya, tujuanmu kemana? Tujuanmu kemana? Ke Bapa apa ke Yesus? Gimana, Bang?
Di situ ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Ya Bapa yang Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Hore! Pintar. Pintar. Itu tahu. Tahu. Bapak yang Tuhan, Yesus yang Katanya utusan. sama yang bukan Tuhan. Udah mulai pinter kau Black Mamba. Udah mulai pinter kau. Mulai pintar dia. Bang Andi, sudah. Anda sudah merasa puas. Loh, Anda sendiri yang bawa data. Di situ ada Yesus, ada Bapa. Yang Tuhan yang mana ya Bapak, Yesus bukan Tuhan. Hore. Karena saya Tritunggal. Hore. Udah mulai pinter ya Bang. Udah mulai pintar dia. Karena saya Tritunggal. Hah? Tritunggal? Yaps. Kalau Tritunggal itu berapa Tuhan? Satu. Siapa nama Tuhan itu? Yesus Kristus itu. Tadi kata Bapak. Mana sih? Kok mencret semen di sini? Mencret semen di sini. Enggak, tadi saya kasihan Bang Suma saja. Serius, saya kasihan Bang Suma. Black. Bang, saya mengerti kalau debat sama kalian itu pasti kalian nggak mau kalah, itu pasti. Itu satu kepastian. Itu satu kepastian bahwa kalian itu tidak mau kalah. Kalau kau ngomong kalian, saya juga ikut. Karena itu fakta sih kalau menurut saya ya, itu fakta karena Enggak, tadi saya perasaan aja nggak enak sama Baginda. mau minta naik Baginda motor Nabi Sima. di event tadi itu. Ini Putra Muslim apa Kristen? Putra? Saya Katolik. Oh, Katolik lanjut. Terakhir dari saya izin dulu. Black. Aku mau jalan Black, dengerin. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan saya satu, Bang. Namanya siapa? Yesus Kristus itu. Berarti Bapak bukan Tuhan. Kamu ada tidak? Kalau Tuhan kamu ada tidak? Tar dulu, ada. Namanya siapa? Jangan nanya balik dulu, ini dulu saya mau Namanya pergi. siapa? Namanya Allah siapa? Subhanahu wa Namanya taala. Allah siapa? Yang mana, Bang? yang menciptakan Tuhanmu. Jawabnya gampang tuh. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan ya? Bapak Oke. bukan Tuhan. Putra kecil suaranya Kata Putra. Bang gini, sudah. yang menciptakan sebelum Anda Yesus jalan. adalah Allah gitu kan, Allahnya Oke. Bang gitu kan. Sedangkan Tuhan Yesus sebelum Anda diutus jalan. dari ke dunia ini sebelum dunia ini lahir Bang, sebelum dunia ini diciptakan itu Yesus itu udah diutus. Iya, Bang Putra. Bang Handi. Gitu Bang. Bang Handi. Jadi abang Bang Handi. membahas soal Alkitab, abang itu nggak mempelajari dari awal. Abang cuma ngambil sepotong, ambil Kebijaksanaan dalam perwakilan. full. Nah, Jadi, ketika Bang abang Handi. kalau full membacanya Ya. semua dari awal itu mungkin abang paham gitu. Oke, gini Putra. Kamu lagi Putra, saya tanya. Biar kau nggak mau panjang. Putra, Handi, Tuhanmu jangan berapa? tanya, saya boleh bertanya. Diam dulu kau Black. Saya Putra sebentar. Jujur ya. Putra diam dulu, diam. Cuma saja. Diam. Putra, Tuhanmu berapa? Satu, Namanya? namanya. Iya. Ada nama itu Tuhan Yesus. Oke, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan. Bingung. Saya nggak bingung, Ah. bingung. Oke, saya beritahu ada 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang manakah yang Tuhan pilih? Kan saya bilang, saya dengar dulu, Bapa, dulu. Putra, Saya dan jawab. Roh Kudus. Diam dulu. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Saya ulang. Saya nggak bisa jawab itu karena saya orang yang kayak di Batu jarang baca Alkitab ya. Lu berarti kau nggak? Saya bukan bahasa Indonesia jago. Saya cuma bilang Anda bisa berkata Indonesia nggak? Saya cuma bilang saya bukan orang pintar. Saya udah jelaskan tadi. Saya bukan. Ya kalau saya ulang ini, Tetapi, nggak usah jelaskan, tinggal pilih kok. Sekarang saya Yang manakah, dengerin Putra, pada siapa? yang manakah Tuhanmu Putra? Ya Allah. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Saya ulang ya. Saya tanya seperti Di antara yang saya sebut tadi, pilih
salah satunya ya, yang Saya mau Tuhanmu nanya, itu. saya mau nanya, jawab dong, jangan. Bapa, Yesus, Itu. C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana ke Tuhanmu Putra? Saya ulang ya, dua-dua yang Benar, kata Putra semuanya benar, ya kan Oke. Putra? Jadi saya ulang ya, Black sama Putra diam dulu. Siapakah Tuhanmu nama-nama berikut ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Dipilih. Silakan. Ya, Tuhan saya ada, Tuhan kalian nggak ada. Hampa. Lagi. Ya, Kuciluk ya, lu. Bang, ya. Udah dikasih iya, bantuan Tuhan jawaban saya nggak mau ada, Pak. milih. Simpel Ya. aja nih. Tuhan Bang, di jalan, Bang, di Bang, jalan. Ya, mohon maaf. Lagi nyampe. sebelumnya. Bentar, Pak. Udah dikasih Saya mau bantuan nanya. jawaban nggak mau milih. Dasar Saya- kuciluk lu. Bang Andi, Tuhan saya ada. Udah diam dulu, Black Tuhan Mamba kamu- diam. Bentar, Bang Black Mamba diam. Black, bentar. Black Mamba Mau diam. nanya sih sebenarnya. Sebentar. Satu tadi, Sebentar, Pak. apa namanya? Pak Putra, Ya. sebentar ya, Pak. Tadi saya tertarik dengan bahasa Bapak, bahwasanya ketika ingin belajar, pelajari semua isi Bible. Boleh Bapak saya tanya ketika memang Bapak mempelajari mulai dari awal sampai akhir? Kan saya katakan tadi, Nah, bahwa saya itu jarang membaca Alkitab. Karena apa? Karena Lantas- saya orang tuh berdosa. Saya juga Lantas- ini nggak ada orang suci, Pak. ya memang Nggak tidak ada. suci. Siapa yang ngomong? Ya udah. Benar, tidak ada. Sedangkan Sama umat muslim dengan- aja, umat muslim Kalau aja nggak tidak- 100% Dengarkan, bisa dengarkan, membaca dengarkan, dengarkan, Bang Suma, saya mau bertanya, boleh Bang Suma? Dari Bentar, atas sampai dengarkan, bawah. saya turunkan kau, Black Mamba, kalau kau tidak mau diam, saya turunkan kau. Dulu Bang Black, Dengarkan, Bang Black. Saya kan bertanya, Ketika- ini lagi apa nih? Bentar. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang suci di dunia ini, terutama Tuhan Bapak, betul? Salah. Iya, betul toh? Saya bilang tadi, sebelum Ya. bumi ini diciptakan Iya, oleh Maha iya, sebentar, Kuasa, Bapak. Tuhan itu Jangan lari ke situ dulu. putus. Betul. Ya udah, betul mau apa lagi? Sebelum Apalagi sebelum kita pertanyaannya? lari ke situ, yang namanya cross check pembahasan bahwasanya Hah? semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci, terutama Yesus, yaitu Tuhan Bapak, betul? Oke, terus? Berarti Bapak setuju ya? Teruskan aja, Oke, saya baru dengar. berarti ya tidak ada seterusnya, Pak. Saya cuma meng-cross check bahwasanya Bapak memastikan bahwasanya Tuhan Bapak tidak suci, sama seperti kami. Bapak juga dan Saya dari Pada tadi Nabi Musa, apa namanya? orang yang tidak mengikuti Saya ajaran mau Nabi Musa bertanya, padahal dia dilarang sudah gitu. diseru untuk mengikuti Bukan tapi dilarang, menolak itu Pak. kafir. Yang bertanya, dan saya Begitu jawab. juga ketika datang Bukan- Yesus. bukan dilarang. Yesus datang kepada Bani Sebentar, Israel. Bang. Ketika Sebentar. Bani Israel Siapa nih? kemudian Sebentar tidak ya. menerima Sebentar. pengajaran Yesus, maka Bukan dia kafir. dilarang, tetapi Begitu juga ketika datang Rasulullah Muhammad SAW yang sangat menarik, membawa sebuah Sehingga risalah itu yang kenabian saya untuk seluruh umat manusia. pertanyakan. Manusia yang Bapak menolak mengatakan ajarannya itu bahwasanya kafir. Bapak tidak mempelajari Itu secara Bible. umum. Nah, Terus sekarang Bapak Al-Quran merujuk menarasikan, kepada kami wa bahwasanya masalul ladina kalian kafaru kama harusnya salil membaca ladina dari awal sampai akhir. Gimana kita mau yan'iku bima la diskusi, yasma'u ila du'a wa nida. membaca, mengkaji, Dan menelaah perumpamaan apa bagi yang tertulis penyuruh dalam orang Bible kafir itu adalah sendiri, seperti tapi Bapak gembala juga tidak yang pernah meneriaki membacanya. binatang yang tidak Sedangkan mendengar kami selain panggilan dan membacanya, Pak. teriakan. Bagaimana Nah, ceritanya, kita Pak? ilustrasikan dari data yang Anda bawa. Sedangkan Yesus di mana datang dalam sebagai diskusi gembala ini, kepada Pak, Bani Israel beberapa agar Bani pendeta Israel kita bahkan percaya bahwa dia petinggi-petinggi adalah gereja, Tuhan. Pak. Sekarang Agar dia Pak, adalah kita utusan pernah Tuhan. diskusi, bahkan literasinya kita Agar baca, dia percaya mereka bahwa dia membenarkan datang setiap apa berasal yang dari kita Tuhan. diskusikan. Tapi kemudian ditolak, Mereka membenarkan kemudian apa? kafir. Meskipun Bani Israel, meskipun mereka orang Yahudi, meskipun dia Bani Yakub, meskipun dia Bani Israel, tapi menolak Yesus, maka dia dikategorikan sebagai orang kafir. Bahkan dikategorikan sebagai keturunan ular beludak. Manusia, mau Oke, Islam, mau itu Kristen, harus mau dipahami. Hindu, maupun yang lain, Nah, agama lain ketika pun. dia datang, akulah Pasti gembala yang ada baik. yang Memang namanya betul. itu yang nggak hafal, Gembala yang yang baik kita memberikan baca nyawanya, Al-Quran. betul. Jadi tidak ada nabi yang datang kepada manusia, umatnya, kemudian ketika ada sesuatu terjadi, dia lari meninggalkan umatnya. Tidak, dia harus di situ memberikan nyawanya sekalipun. Itu betul. Manusia Karena mau tugasnya agama dia apapun itu. adalah memang untuk memberikan Ada apa yang yang diperintahkan. Kalau dia Ataupun diperintahkan maksudnya mati-mati, bukan yang makanya bisa, dia berdoa. Hai Pasti ada Bapak, beberapa orang biarlah atau cawan ini seorang berlalu. yang nggak bisa. Tetapi kehendakmu yang terjadi, menghafal jangan kehendak. dari Nah, apa kehendak Alkitab Bapak? mereka ataupun Jangan Al-Quran kau mereka. membunuh Ada nggak? orang yang tidak bersalah. Terus Yesus pasrah menyerahkan nyawanya, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan dia.
manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya, atas ketaatannya, atas kemuslimannya, atas keislamannya dia, Dengarkan ya Pak ya. doanya dikabulkan. Saya ulangi, atas kesalehannya doanya dikabulkan. Apa doanya Yesus? Agar diselamatkan dari maut. Selamat enggak? Selamat, karena dikabulkan. Dia tidak mencapai maut, makanya dia terangkat ke langit. Maka yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Kalau cuma Anda berbicara cuma Sederhana, Bung. Sederhana data-data gini. Sekarang masalahnya adalah, mari kita berakal dan beriman. Jangan imannya statis, harus dinamis. Saya bantu, saya Beriman bantu, dan saya bantu, berakal. saya bantu. Sederhana kok itu. Sebelum turun, Gimana, Pak? Ya, diam, Black Mamba. Mamba saya turunkan kau Black Mamba. Diam. ini fakta terindah pernyataan dari Yesus. Saya bantu. Yohanes 5, saya besarkan Ustaz Arif. Saya bacakan sebelum kau cross check. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu Boleh saya kesaksian jawab tidak ini, benar. Bang? Karena kesaksian yang benar datang Boleh ya? daripadanya. Kalau Yaitu Anda siapa? melihat Allah saudaraku Bapa. di dalam Yesaya 1 nih, buat apa-apa dari Tuhan diri itu sendiri. murkanya terhadap Allah Bani Bapa Israel yang itu sangat luar biasa. Paham? Bayangkan dia boleh sumpah jawab. serapah, Diam, Black dikutu, Mamba. dilaknat. Diam, Bang. Pokoknya, Tapi bahkan kalau kalau Anda boleh lihat saya di Yeskiel jawab, 5, saya bacakan Karena kau potongannya. tidak Ya. berdiskusi Tuhan dengan saya. mengatakan begini. Sebab itu Jelas ya beginilah datanya firman ya. Elohim. Ini kata Lihat Yesus, aku, ya, pengakuan aku Yesus sendiri dengan akan menjadi sejujur-jujurnya. lawanmu, wahai Bani Aku Israel, tidak dapat dan aku berbuat akan apa-apa menjatuhkan dari hukuman diriku kepadamu sendiri. di hadapan bangsa-bangsa. Aku Oleh karena menghakimi segala sesuai perbuatanmu dengan yang apa keji yang aku akan dengar. akan kuperbuat Dan terhadapmu, penghakimanku yang adil, pernah sebab kuperbuat aku dan yang tidak pernah menuruti lagi akan kehendakku kuperbuat. sendiri, Sebab itu, melainkan kata Tuhan, kehendak Dia di yang tengah-tengahmu mengutus aku. ayah-ayah akan Kalau memakan aku bersaksi anak-anaknya, tentang dan diriku anak-anak sendiri, akan memakan maka ayahnya, dan aku akan kesaksianku menjatuhkan itu hukuman tidak kepadamu. benar. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu Namanya saya akan suka kukumpulkan ke seluruh Saya ini penjuru melainkan matanya. Sebab itu demi aku yang hidup. Ini Tuhan yang berkata kepada Bani Israel. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suci tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji. Orang-orang bisa baca. Aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini siapa yang demikian ini? Tengah-tengahmu. Sepertiga akan teos Tuhan dimakan Yesus. pedang di Yang sekitarmu, tidak dan dapat sepertiga berbuat lagi apa-apa akan dari diriku kuhemburkan sendiri ke semua siapa? mata angin, dan aku akan mengutus pedangku dari belakangmu. Aku akan melampiaskan kemurkaanku kepadamu, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Nah, setelah hati Tuhan itu puas membalas amarahnya kepada Bani Israel, Nah, itu. Aku tidak Tuhan dapat kemudian berbuat dengan apa-apa kasihnya dari diriku mengutus sendiri. utusan terakhir aku. bernama Yesus. Makanya bisa baca muncul nggak sih data yang saudara baca tentang tadi diriku sendiri? dalam Yohanes, orang yang sudah dikutuki oleh Tuhan, melainkan dia Ya, masih silakan. mengasihi bangsa pilihannya. Al-Quran juga mengatakan, ini ma'akum, Bapak yang aku berkehendak bersama mengutus dengan siapa? engkau wahai Bani Israel. Yesus. Aku menyayangimu. Yesus utusan apa bukan? Aku mencintaimu. Tapi Saya kemurkaan mengutus demi OB saya kemurkaan membelikan kau saya rokok. bangkitkan. Apakah saya membeli Engkau rokok? membuat aku marah. Tuhan mengutuk mereka. Tetapi saya dikatakan dalam mengutus, Yohanes saya 3 mengutus. 16, karena begitu besar kasih jangan Tuhan les, akan jangan les, dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang jangan les. tunggal supaya Saya setiap orang mengutus percaya sekretaris. kepada dia binasa melainkan peroleh Saya hidup yang mengutus. kekal. Saya mengutus Maka sekretaris ketika saya untuk Yesus menemui datang, klien karena apa saya yang lagi sibuk. diajarkan Yesus? Siapa yang Intinya mengutus? ada Siapa yang endingnya. diutus? Apakah diri saya Yesus sendiri? datang kepada Bani Israel mengajarkan Kau dirinya ini sebagai pencipta bahasa langit dan saya bumi, tidak paham kau. atau mengajarkan dirinya sebagai utusan dari pencipta langit dan bumi. Itu intinya. Kalau Anda percaya Yesus itu pencipta langit dan bumi, jadilah Kristen. Allah Kalau Bapa Anda mengutus percaya Yesus, Yesus itu adalah saya utusan mengutus dari sekretaris pencipta saya. langit dan bumi, Ketika Anda Islam. saya mengutus sekretaris saya, Sekarang, apakah sekretaris siapa yang saya benar, itu Islam adalah atau saya? Kristen? Paham kau? Coba. Kalau Gimana aku kalau ini Yahudi orang? nggak mungkin. Yahudi nggak percaya. Astagfirullah, Hanya ada Islam dan quwwata illa Kristen yang billah. menjadi Bapak pemain. ini sudah Kalau gede, Anda sudah percaya dewasa, Yesus Bapak. datang kepada Bani Israel sebagai pencipta langit dan bumi, Anda jadi Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu datang
datang sebagai utusan pencipta langit dan bumi, Anda menjadi Islam. Bapak sekarang mengaku bahwasanya oke, Yesus Islam utusan. mengatakan dan mengimani Udah beliau selesai adalah gitu, nabi Pak. Jangan utusan kayak Allah. menyerahkan, oke, Datang nggak boleh. orang yang Kita suci jangan bertemukan di dunia dan di akhirat yang akan menghakimi Bani Ya Israel, sudah. akan menjadi Berarti hakim yang lantas adil, kenapa dituhankan? Itu akan kan menyelamatkan pertanyaan orang yang poinnya. beriman kepadanya Ketika Yesus bahwa utusan, dia kenapa adalah dituhankan? nabi Tuhan, utusan Ketika Tuhan, saya- pencipta langit dan ketika bumi. saya seorang Bagaimana dengan direktur, Anda? ketika saya seorang Sedangkan direktur Yesus mengutus bersaksi sekretaris di saya, dalam Yohanes kenapa 5 nomor sekretaris saya 36. dijadikan direktur juga? Ada kesaksianku yang lebih Saya penting dari tersinggung Yohanes. sebagai direktur, Apalagi Pak. hanya kesaksian Saya pendeta-pendeta sebagai nggak mungkin direktur dia mengutus lebih hebat. sekretaris saya, jangan Lebih pernah hebat panggil kesaksian sekretaris saya Yesus. direktur, Apa karena saya kesaksian Yesus direkturnya. itu? Coba Anda baca. Begitu Bapak. Ada kesaksianku yang lebih hebat dan lebih penting, lebih besar dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Itu bahasa Indonesia yang Bahwa baik dan benar. semua perbuatan pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi. Coba, pekerjaan apa? Membangkitkan orang mati, menghapuskan dosa menurut kalian. Apalagi itu? Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang ini melihat itu diajarkan tidak ini boleh dan itu dan itu dan ini dan itu dan ini dan itu dan itu. Ternyata pekerjaan itulah yang aku lakukan dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bukan pendeta yang bersaksi, tapi pekerjaan itu. Apa kesaksian pekerjaan itu? Apa kesaksian dari pekerjaan Yesus? Ternyata kesaksian pekerjaan Yesus bahwa Yesus, bahwa Bapa yang telah mengutus aku, membohongi orang di mana-mana berarti biar masuk segala Kristen. mujizat yang Yesus lakukan hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Sampai ke meja gereja, mereka kemudian menjadikan Yesus itu adalah pencipta itu sendiri. Padahal kalau Anda melihat, satu menit ya Bang, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 1, data 1 sampai 2, data 2, 1, 2, 3, sampai 4 lah ya. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di situ tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ini sedang berbicara tentang hakikat Allah. Bahwa hakikat Allah itu memiliki sifat kalam, kemampuan kemudian berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Makanya dikatakan di data nomor 2 apa nomor 3-nya? Ya, sudah dipahami ya. Sudah dipahami Apa di kalau Yohanes Yesus 1 nomor itu 3? tidak Segala dapat sesuatu berbuat diciptakan, apa-apa dari segala dirinya sesuatu sendiri. berasal dari Dia. Dari siapa? Dari Allah. Kalau yang sudah memiliki mengatakan firman, dirinya tidak bisa berbuat yang memiliki apa-apa hakikat dari dirinya kalam, sendiri, yang memiliki maka sifat mustahil dia pencipta. itu bukan. Maka firman di sini Karena yang adalah namanya Tuhan kalam, itu kalam bisa yang adalah berbuat sifatnya sesuai dengan Allah yang maha kehendaknya. pencipta. Dari sanalah Sementara semuanya Yesus tercipta. tidak bisa. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Perkataan Tuhan datang kepada Maria supaya Maria itu hamil melahirkan seorang manusia. Maka dikatakan firman yang terlontar dari mulut Tuhan itu benar-benar telah menjadi daging Yesus. Nah, iya, saya melihatnya nggak bingung. Yesus Yang masalah ketika Anda berdoa mengatakan kepada Tuhannya manusia yang Yesus. dicipta dari kehendak Tuhan, dari firman Tuhan ini menjadi Tuhan. Di situ poinnya Bang, di situ poin yang Anda harus pahami. Yohanes 3 nomor 16 itu berasas daripada kebencian Tuhan kepada Bani Israel. Tapi ternyata begitu datang Nabi Isa, Yesus datang kepada mereka, ternyata pembangkangan tidak berhenti. Yesus mengatakan dalam Yohanes 7:39, orang banyak ini yang tidak menanggung Allah terkutuk. Wah, mereka dikatakan sebagai keturunan ular beluda, dikatakan sebagai penghina rasa, dikatakan aduh banyak kali. Yesus mengatakan pada mereka, maka muncul Nabi terakhir kemudian untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Karena kalau mau diselamatkan dengan pola pelanggaran yang tadi di Amsal 6 keluaran 27 tidak mungkin. Bahaya, untung ada Islam. Andai tidak ada Islam, maka seluruh manusia bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut makhluk-makhluk yang menginginkan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu, Bu. Lantas Saya sudah Bapak capek kehabisan mau apa kopi, di sini, tidak ada Pak? masalah Mau ini malam belajar kayaknya. atau mau Demikian. gimana? Saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Kalau kalian bisa jawab, disyukur. Ya kalau enggak, nggak apa-apa. Oke. Allah gitu ya. Allah kalian atau Allah gitu berdoa kepada siapa? Sedangkan dia Allah gitu. Enggak Yesus di situ, Bang. Yang santai aja, jawab aja. Ya udah, enggak berdoa Pak. Jawab aja, nggak apa-apa, santai jawab. Enggak berdoa Pak. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi. Terus Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi? Allah itu pengabul doa.
yang mendengar semua doa. Innaka sami'ud doa, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar setiap doa. Inilah Bukan yang Tuhan dikatakan itu berdoa. Yesus itu orang pilihan. Begitu Dia memahaminya, tidak Pak. mungkin terkutuk. Mati. Dan dibunuh kedua, oleh prakarsa setan, tidak mungkin. Apa yang dikatakan diberi di Amsal apa mujizat yang 91, diberikan Allah SWT itu kepada dia manusia? akan diselamatkan. Yesus Ada jangankan faktanya ya, dibunuh bongkar ada faktanya apa dalam wajah kitab. Tuhan tidak Boleh isi ikut dalam. main nggak nih? Yesus manusia Silakan suci. lanjut tempatku Yang menjelang Anda maghrib, gak apa-apa lagi. Iya. Apa yang diterangkan Al-Quran tadi? Anda menjadi penolong. Sensei mana? Menjadi teman, membantu setan-setan, Kebentar, mengajarkan beliau. jalannya. Coba Anda pikirkan. Kasih ilustrasi ya 1 menit. Coba, saudara. Brother Putra. Dengarkan ini. Adam datang. Bagaimana hari ini? Apakah baik-baik Ketika saja? Adam datang, kemudian dicipta oleh Allah. Iblis pun datang. Atau Iblisnya Atau membuat Adam sudah jatuh mulai ke dalam gelisah, dosa, brother? sehingga dia mengalami Saya kematian. nggak pernah gelisah orangnya, Apa yang karena saya terjadi? Nggak pernah ya, brother, Keturunannya ya? semuanya Oke, siap. mendapatkan kematian. Jadi ibarat Katanya kata sih itu, gitu. Menurut saudara siap. Kristen, karena Kecuali dia jatuh ke dalam dosa, termasuk dibilang maka menghina ya. keturunannya mengalami kematian. Betul. Saya juga seorang Supaya Katolik, tidak ada kematian, saya juga maka menghargai. harus kemudian Jujur ada yang ya, menjadi korban ibu di atas saya kayu itu salib. Islam. Anehnya muncul. Bapak saya kemudian Katolik. Anehnya muncul. Nah, saya menghargai Islam Bukankah di karena dalam kitab apa? Kejadian 5 Ya, jangan sambil nangis loh ngomongnya, Enggak, brother. juga dikatakan Saya bahwasanya sering belajar, saya mengetahui satu iblis sama lain. bersumpah untuk menyesatkan Perdebatan kan nggak semua pernah. manusia. Dia dibuat permusuhan. Siap. Cuman brother, kami itu tinggi gitu. Cuman brother ngomongnya kenapa harus sambil berkaca-kaca gitu matanya? Kalau iblis Ada apa itu? benar-benar ingin menghancurkan Berkaca manusia gimana? sesuai dengan apa Saya yang orang ada di Batak, kitab Pak. Yahudi. Coba lihat. Sampai orang Batak. netes-netes Iblis gitu air matanya. menggoda saya Hawa. itu memang- Hawa Oh, siap. menjatuhkan Adam, jatuh mereka. Terang, ini saya orang Wah, tepuk Batak. tangan iblisnya. Semua Saya- keturunan saya Adam marga jatuh tangga. ke dalam dosa. Pernah saya. Kau kira aku bukan orang Tiba Batak? datang Yesus, Maksudnya apa anak kau bawa tunggal Batak? yang Kau kira aku dikasihi bukan Tuhan. orang Batak? Tadi sudah Aku nggak nanya kamu mau orang Batak atau enggak. Iblis merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Akibat dari penyaliban, dosa dari Adam terhapus semua. Ini iblis kurang kerjaan. Tadi dia ingin menjatuhkan keturunan Adam supaya semuanya masuk ke neraka. Tiba-tiba pada masa Yesus, iblisnya mabok, lupa ingatan dia. Masuk ke Yudas. Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Akibat dari pengkhianatan Yesus, pengkhianatan kepada Yesus, mati Yesus di atas tiang salib, menanggung semua dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Semua anak Adam selamat, gak ada ke neraka. Yang gigit jari siapa? Iblis. Waduh, saya mabok tadi, lupa saya. Udah, padahal dari Adam sudah kubuat mereka terjerumus. Ngapa aku bodoh kali masuk ke lagi Yudas? Selamatlah mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Justru dengan adanya konsep dosa waris itu prakarsa dia semua tuh. Ada dosa waris disuntikkan ke otaknya manusia, supaya dia percaya kepada penebusan. Masuk ke dalam Yudas, menjadi Tuhan dia. Kemudian Yesus ini, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang istirahat setelah ada manusia-manusia berpencar ke seluruh dunia mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang istirahat? Iblis istirahat. Kenapa? Ada temana yang melanjutkan visi misinya. Tidak perlu lagi mereka susah iblis itu, karena ada yang melanjutkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Dicari mana kemanusiaannya? Udah, nggak usah dicari itu. Pokoknya dia sudah naik, nggak ada cerita. Pokoknya dia sudah. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Harus ada yang mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Kalau dulu zaman para nabi yang mempertanggungjawabkan, Allah yang sendiri yang menghapuskan dengan cara mengorbankan hewan, binatang ciptaannya sendiri. Tapi di sini yang terjadi, Tuhan menghapuskan dengan mengorbankan manusia. Oh, nggak bisa. Itu melanggar Amsal, melanggar Torah. Nggak boleh membunuh orang yang benar, nggak boleh. Tetapi ada kekuatan. Ya, kenapa tidak ada kekuatan? Pasti ada. Kenapa? Yang menjadi algojo mereka, tangan kanan mereka, kiri kanan mereka yang melindungi mereka adalah iblis. Ini Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nggak ada henti-hentinya menyesat. Tapi
saudara-saudara menganggap itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Ya karena Anda sudah bekerja sama dengan mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir ini adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Coba. Sekarang mari poinnya, 30 detik terakhir. Ketika kemudian iblis membunuh Yesus melalui Yudas, melalui orang Yahudi, melalui imam-imam kepala, melalui orang-orang Roma, iblis nih yang menjadi backingan mereka. Kenapa? Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki kemudian ahli Taurat dan semuanya. Iblis nih yang punya pekerjaan. Kira-kira iblis ini selamat tidak? Atau melanggar tidak perintah Tuhan di dalam Amsal 6 kekejian, 6 kebencian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, kira-kira iblis yang memprakarsai pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan oleh Tuhan dengan melanggar perintahnya? Tidak. Kenapa bisa menjadi benar? Karena ada manusia sebagai perpanjangan tangan iblis tadi yang membenarkan ajaran itu, dipoles sedemikian rupa sehingga dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Dipoles sedemikian rupa. Oh, pokoknya harus cantik ini ajaran supaya dianggap ini adalah sebuah kebenaran. Itulah fungsinya Islam datang untuk menyadarkan teman-teman. Tapi tidak ada paksaan. Kalau tetap ingin melanjutkan karya iblis ini, silakanlah, ikrah fiddin. Kami di sini hanya memperingatkan saja. Anda ingin kemudian menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dilakukan oleh setan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi ketika kemudian Islam datang nih pada tiang salib, Yesus sudah di atas nih. Ada Bang Suma di situ, di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ada Bu Darni dengan teman-temannya semua, Advent, Protestan, Katolik, semua ada di situ. Wah, saya di sebelah kanan, berbarislah kita di situ ya. Islam, salib didirikan, Yesus diangkat, mulai diangkat naik. Tak. Apa teriakan umat Islam? Wahai teman-temanku, tolong turunkan Yesus dari salib, please. Jangan, itu melanggar perintah Tuhan. Jangan. Di dalam kitab Amsal dikatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Please, turunkan. Jangan kau salib. Dia adalah orang benar. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 tidak boleh. Ini kekejian bagi Tuhan. Please, turunkan wahai saudara-saudara. Nah, yang di Kristen Bu Darni dengan teman-temannya apa teriakannya? Cepat, salib, cepat. Dosa kita sedikit lagi ditanggung. Cepat, salib, cepat. Jangan dengarkan maksudnya, jangan. Salib, cepat. Salib, cepat. Katolik juga, salib. Kubunuh kau kalau salib. Salib itu, pokoknya harus kau matikan itu Yesus supaya dosa-dosa kita ditebuskan. Datang saya tidak. Jangan dibunuh. Kasihan, itu melanggar. Ini kekejian. Apa yang terjadi? Dibunuh. Kami umat Islam bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Haleluya, kita sudah menang. Yes. Merdeka, dosa kita ditebus. Galatia 5 nomor 1. Dengan kematian Yesus kita dimerdekakan. Dengan kematian Yesus kita dibebaskan. Semua tepuk tangan orang Kristen. Kami pulang dengan sedih. Sekarang penghakimannya menurut firman Tuhan. Ini keadaan fakta real di depan kita. Makanya coba tengok, kalau saya jadi orang Kristen nih, lahir dalam keadaan Kristen dan diberikan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang sama seperti Bang Suma, maka saya akan masuk ke dalam kamar dan merenung. Agamaku tadinya datang dibawa oleh orang-orang dari barat. Nggak ada orang Yahudi datang ke sini dari sinagoge, datang ke Indonesia mengajarkan itu, semua dari barat. Terawang mundur menurut histori sejarah. Dari mana ini agama? Oh, dari Belanda, dari Portugis. Belanda dapat dari mana? Dari Roma, dari Vatikan. Vatikan ini dapat dari mana? Siapa di antara mereka? Oh, orang Farisi yang ngajarin, ahli Taurat yang mengajarkan. Nah, kenapa mereka masih ada di sana selaku penganut Torah? Kok enggak satu-satu aja? Kenapa enggak sekali Kristen atau sekali Yahudi? Ada yang enggak beres ini. Ada yang enggak beres. Maka mulailah anda belajar. Kalau saya menjadi kalian, bertemu dengan Bang Suma, la haula wala quwata illa billah. Kebenaran apalagi yang ingin disembunyikan? Semuanya nyata, nampak dan seterusnya. Hanya satu yang bisa membantah, keangkuhan.
keangkuhan aja. Sumbung bukmun umyum fahum la yarjiun. Semua saya kembalikan kepada saudara. Dialog kita tidak ada kebencian. Sejatinya dialog itu harusnya seperti ini. Terima kasih saudaraku. Ya, kiranya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Silakan. Bang Handi dan Akhi Sugi, kalau diam aja diturunkan aja. Silakan. Iya, silakan Akhi. Gantian. Kita nyimak gurunda. Bibir saya udah doer loh dari tadi. Dari tadi saya tertawa sama Bu Darni loh. Teman-teman ini kita sudah komitmen tadi, tolong gift-nya untuk Bu Darni. Cukupkan dia 1K. Pelit kali lah. Gimana ceritanya? Tadi pagi aku sampai 5,3 kalau dikasih Bang One sama Bang Handi. Masya Allah, barakallah. Iya kan Bang One, makasih ya Bang Wan sama Bang Handi. Karena kita belajar kan, sama-sama belajar. Kalau tidak ada Bu Darni, gimana kita mau menguraikan? Monolog nggak mungkin. Ibu Darni, teman Petra, Kenikov, nah itu dia. Yohanes teman-teman kita. 19:30. Cukup terlalu 19:30. Akhi Sugi boleh mungkin ya. Gantian ya Akhi. Boleh. Oke, lanjut. Saya monitor, saya tetap di sini. Mau lihat Bu Darni dari jarak jauh pakai pipet. Center bella ya. Sweet. Yohanes 19. Center bella. Iya, center bella pakai pipet. Ya, lanjut. Nanti kalau aku sama Bu Darni ribut lagi ya Bu Darni. Yang lain aja lah. Janganlah Bunda Rama, jangan kita kotori ruangan ini ya. Iya, betul. Lalu ia menunduk. Oke, sesi. Selesai. Oke. Jadi Coffee Sure Gold memberikan hadiah spesial untuk warga Indonesia di mana Suci dari karangan manusia. Suci dari karangan manusia. Murni. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu yang disebut kitab suci. Tidak ada penambahan pengantar kata dari nabinya. Tidak ada tambahan pengantar kata dari penulisnya. Apa yang didengarkan, apa yang diwahyukan, itu yang dihafalkan. Tidak ditambah. Makanya hadits Rasulullah Muhammad SAW itu dituliskan nanti di abad kedua Hijriah. Setelah 200 tahun kurang lebih Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada. Baru hadits itu dibukukan. Kenapa? Rasulullah tidak mau kalau Al-Quran dibukukan, hadits juga dibukukan pada masa, pada tempat yang zaman yang bersamaan, nanti bisa bercampur aduk. Rasulullah nggak mau. Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku, tapi tuliskanlah apa yang kuterima dari Allah. Itu. Nah sekarang posisinya adalah Al-Quranul Karim itu 100% firman Allah. Karena tidak bercampur dengan perkataan Rasulullah. Sementara sumber satu-satunya Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Makanya kitab kami Al-Quran. Cuma satu. Sumbernya Rasulullah. Demikian juga hadits. Sumbernya dari Rasulullah. Nah sekarang kitab saudara. Sumber firman itu adalah Yesus. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Di antara Yesus, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Lukas. Yesus kan? Yesus kan penyampai firman itu? Artinya kalau Yesus penyampai firman, kelima pengarang penulis kitab saudara ini harusnya menuliskan apa yang terlontar dari mulutnya Yesus.
satu. Tinta merahnya itu kapan munculnya kemudian? Dan ini keputusan dari bapak-bapak gereja. Bahwasanya tinta merah itu adalah ucapan Yesus. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai tinta merah, di dalam Wahyu 1 nanti muncul di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu apa? Ucapan siapa? Wahyu Tuhan ini. Ini wahyu Tuhan. Hah? 37, 38 baru muncul ucapan Yesus. Selainnya apa? Pengantar. Apa ini pengantar ini? Wahyu juga. Bukan kan? Bukan kan? Kalau bukan berarti bercampur. Kalau sudah bercampur apa masih bisa disebut suci? Enggak. Jangan salahkan saya. Kalau saya mengatakan kitab Anda tidak layak disebut kitab suci. Itu satu. Terkait dengan Al-Quranul Karim, Rasul Muhammad SAW mengatakan bagaimana bisa dipercaya? Loh, faktanya orang percaya. Coba lihat, 1400 tahun silam, ya, sampai hari ini sejazirah Arab percaya. Kenapa? Mereka saksi hidup. Saksi hidup. Sedangkan kitab saudara sejak dibukukan sampai hari ini tidak diimani oleh orang yang hidup di kota di tempat dia bercerita. Bercerita tentang Galilea, bercerita tentang Yudea, bercerita tentang Bukit Golgota, bercerita tentang Yerusalem, bercerita tentang Nazaret dan seterusnya. Tapi orang-orang yang ada di sana justru tidak beriman kepada kitab ini. Ini masalah. Ada apa dengan kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya? Ini saksi benar atau saksi palsu sih? Ada apa dengan kitab saudara? Bercerita tentang Yerusalem, orang Yerusalem tidak mengimani buku itu. Ada apa? Ya, ini adalah tantangan buat saudara. Tantangan besar buat saudara.